Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nurhayati, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cicalengka. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang cerita rakyat atau hikayat. Materi ini untuk kelas 10 semester 1. Adapun kompetensi dasar dalam pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis, dengan kreatif selama proses pembelajaran dan percaya diri serta pantang menyerah. Cerita rakyat memiliki banyak ragam, salah satunya adalah hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik hikayat adalah 1. Anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. 2. Istana sentris, yaitu hikayat sering bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat seringkali tokohnya adalah raja, pangeran, putri, dan orang terdekat keluarga kerajaan. 3. Bersifat statis. Maksudnya, pada cerita hikayat tidak ada perubahan nasib sama sekali. Bersifat statis artinya bersifat tetap dan baku. 4. Bersifat didaktis. Artinya menyampaikan nilai moral dan menghibur. 5. Bersifat tradisional, yaitu meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. 6. Menggunakan kata-kata arkais, artinya kata-kata yang saat ini tidak lazim untuk digunakan, seperti kata hatta, beroleh, dan titah. 7. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, artinya cerita yang disampaikan dalam bentuk hikayat tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya, kemustahilan dalam hikayat Indra Bangsawan. Bayi lahir disertai pedang dan panah. Seorang putri keluar dari gendang. 8. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Sahperi dan Indra Bangsawan. Sahperi bisa mengalahkan Garuda, sedangkan Indra Bangsawan bisa mengalahkan Buraksa. Selanjutnya, isi yang terkandung dalam hikayat. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur-unsur yang ada di dalam hikayat ini tidak jauh berbeda dengan prosa-prosa lainnya. Unsur pembangun hikayat terdiri atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun cerita dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun dari luar. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah hikayat. 1. Tema adalah sebuah gagasan yang mendasari suatu cerita. 2. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Alur terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Tahap awal atau pengenalan. 2. Pemunculan konflik. 3. Konflik memuncak atau klimaks. 4. Pemecahan masalah. Dan 5. Akhir cerita.
Alur juga memiliki 3 kategori. Ada alur maju, artinya peristiwa ini diceritakan secara urut mulai dari awal hingga akhir. Alur mundur, artinya cerita ini dimulai dari akhir maupun tengah bagian konflik, kemudian dicari sebab-sebabnya. Alur gabungan atau alur maju mundur, artinya menggunakan 2 alur, yakni alur maju dan mundur seperti novel dan romans. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita. 3. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh pelaku dalam cerita. Sedangkan perwatakan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh. Berikut ini adalah beberapa jenis karakter tokoh atau penokohan tokoh. 1. Tokoh protagonis, yaitu orang yang memerankan tokoh utama pada sebuah cerita, memiliki sifat rendah hati, penyabar, jujur, dan setia. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berperan sebagai penentang cerita. Biasanya tokoh dengan peran antagonis digambarkan dengan karakter jahat atau buruk. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah yang berfungsi menjadi penengah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dan sebagai pendamai penyelesaian konflik. 4. Latar atau setting. Latar cerita atau setting adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar tempat artinya di mana cerita ini terjadi. Latar waktu artinya kapan peristiwa tersebut terjadi. Latar suasana artinya bagaimana keadaan waktu cerita itu terjadi. 5. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita menjadi lebih hidup serta disampaikan dengan baik kepada para pendengar atau pembacanya. Macam-macam sudut pandang. Sudut pandang orang pertama tunggal. Dalam sudut pandang ini, penulis menempatkan dirinya sebagai narator dan juga pelaku dengan menggunakan kata ganti seperti saya, aku, atau gue. 2. Sudut pandang orang pertama jamak. Tak jauh berbeda dengan sudut pandang orang pertama tunggal. Hanya saja, dalam sudut pandang ini digunakan kata ganti seperti kita atau kami. 3. Sudut pandang orang kedua. Penulis menempatkan pembaca sebagai tokoh kamu sehingga membuat para pembaca merasa lebih dekat dengan pelaku utama. Bisa juga diganti dengan kata ganti lain seperti kau dan Anda. 4. Sudut pandang orang ketiga tunggal. Penulis tidak berada di dalam cerita melainkan sebagai pendongeng yang menggunakan kata ganti dia saat menceritakan tokoh dalam cerita. 5. Sudut pandang orang ketiga jamak. Penulis bercerita menggunakan persepsi kelompok atau kacamata kolektif. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti mereka. 6. Sudut pandang campuran. Penulis bisa menjadi siapa saja. Ia bisa menjadi tokoh berbeda dengan menggunakan aku, kamu, dia, mereka, dan kami. 6. Amanat. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Berikut unsur ekstrinsik. 1. Biografi pengarang adalah biodata atau data diri dari seorang pengarang. 2. Situasi dan kondisi. Situasi adalah penafsiran suatu keadaan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam lingkungan sosial. Sedangkan kondisi adalah
keadaan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan penampilan, kualitas. 3. Nilai-nilai kehidupan adalah segala nilai yang dianggap ideal untuk menjadi sifat, watak, dan kepribadian seseorang. 1. Nilai religi atau agama adalah suatu kandungan atau isi dari ajaran untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah. Contoh kalimat dalam Hikayat Indra Bangsawan, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. 2. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia di masyarakat. Misalnya, tidak mau bekerja keras. Contoh kalimat dalam Hikayat Indra Bangsawan, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing. 3. Nilai kependidikan. Nilai pendidikan adalah nilai yang menuntut manusia untuk selalu belajar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nilai ini berkaitan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari lingkungan formal atau non-formal. Misalnya, kewajiban belajar sejak kecil. Contoh kalimat dalam Hikayat Indra Bangsawan, dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Supyan. 4. Nilai sosial adalah standar yang memuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. Misalnya, membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Contoh kalimat dalam Hikayat Indra Bangsawan, dengan segera sah peri mengeluarkan dayang-dayang itu. 5. Nilai budaya adalah salah satu nilai yang berkembang di masyarakat. Nilai ini lahir dari perjalanan hidup manusia dari zaman dahulu. Misalnya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan mencari siapa yang paling gagah. Contoh kalimat dalam Hikayat Indra Bangsawan, barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. 6. Nilai estetika adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan keindahan. Misalnya, yang cantik jelita. Contoh kalimat dalam Hikayat Indra Bangsawan, akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Demikianlah pembelajaran tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.